28 ya jumlahnya. Totalnya berapa? 28. 25. Totalnya 25 ya. Karena sekalian, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ucapan salam dari Api, kemudian Anda kembali mengucapkan salam buat Api. Mudah-mudahan keselamatan buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, insya Allah diberikan kebaikan fisik, kebaikan rohani, sehingga kita dapat bertatap muka kembali ke dalam daring lagi ya. Mudah-mudahan tetap terjaga semangatnya, terlindungi dari perkara-perkara yang tidak baik yang mengelilingi kita, sehingga selalu berpikir jernih, berpikir sehat, berpikir baik, sehingga kecerdasan yang ada dalam pikiran kita juga akan senantiasa mengalir sebaik mungkin. Kita hilangkan dari rasa kebodohan, kita tinggalkan dari rasa ketidaktahuan. Konsen kita adalah sama-sama beribadah. Api mengajar Anda untuk niatnya ibadah, kalian juga belajar untuk niatnya ibadah. Kalau semuanya kita serahkan semata-mata karena Allah, kita jadikan hidup kita ibadah, maka senantiasa kita menjadi orang yang bersyukur, yakin dan saya yakin-yakinnya kita selamat dunia akhirat. Selamat, salam dan salawat senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita, yang dapat membantu kita menyelamatkan di akhirat nanti, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik semua, anak yang sehat, ganteng, anak yang cantik semuanya. Dalam kesempatan kali ini, sebelum masuk ke maksud dan tujuan dalam pembelajaran pada hari ini, Api perlu informasikan atau Api perlu sedikit menanyakan kepada kalian terkait dengan nilai. Ya, nilai kalian Api yakin melebihi dari nilai rapor kemarin. Tapi lebihnya dari rapor kemarin tidak sama ujuk-ujuk Api berikan penambahan meratang ya, tapi ada rumus tertentu yang kaitannya jelas dengan nilai kalian. Nilai kalian di ulangan, nilai kalian di PAS. Tapi lebih dominan kepada nilai Anda di PAS kemarin. Nilainya lumayan besar ya. Pada akhirnya dengan komponen dan variabel yang Api buat dalam bentuk rumus untuk mendapatkan nilai akhir. Nah, sekalian suara Api kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Terdengar nggak? Terdengar? Oke, terdengar ya. Ya, kalau terdengar ya karena dijawab terdengar ya. Kalau yang nggak menjawab mungkin nggak terdengar. Mudah-mudahan terdengar. Atau yang malu-malu menjawab ya janganlah sampai malu menjawab sama Api. Oke, nah sekalian itu yang tadi Api tanyakan nilai kalian bagus-bagus semua ya. Penambahannya variatif ya, variatif tadi Api dengan rumusan Api mengacu pada nilai PAS dan nilai ulangan. Nah untuk kalau nggak ada yang ditanyakan atau Anda yang menanggapi masalah nilai, Api kira nggak ada ya, karena kalau nilainya naik jarang ditanyakan, tapi kalau nilainya turun cepat ditanyakan. Ya, semester 5 yang mendapat ranking untuk mengikuti senam PTN dari IPA ya 33. Selamat. Berarti sisanya
ya itu juga masih bertarung, berharap-harap cemas juga, tinggal doa saja. Buatkan tetap mungkin persiapan untuk menghadapi PTN juga pasti ada, karena yang di senam PTN kan belum menjamin masuk, yaitu baru pintu masuknya aja, baru dapat daftar tunggunya ya, belum masuk ke ruangannya. Jadi masih daftar tunggu untuk diwawancara istilahnya kalau ingin dapat perumahan itu ya. Kuncinya belum dikasih. Tinggal kalian doa saja biar dapat kuncinya masuk ke rumah yang jadi idaman Anda. Anak-anak kelas 12 ini kan nanti ke depannya ada persiapan untuk menghadapi UTBK, menghadapi SBM ya. Nah, itu persiapan itu yang harus dilakukan sebaik mungkin sehingga apa yang Anda capai, yang Anda inginkan itu telah tercapai. Kalau sekedar kita hanya ingin tapi tidak ada kerjanya, maka jangan diharapkan itu akan tercapai. Waktu masih agak panjang ya, jadi masih ada persiapannya. Tapi kalau kita lihat waktu yang sekian bulan ini sebenarnya pendek juga. Jadi jangan kita buat terlena ya. Kita anggap panjang, ternyata dia sangat cepat waktu itu. Jadi kita anggap saja dia pendek sehingga ada rasa pacu ya, adrenalin Anda untuk mempersiapkan diri untuk PTN itu lebih kencang ya. Saya kira semester kemarin, tahun kemarin juga sudah ada buat planningnya untuk mempersiapkan diri dari bimbel luar lah ya, FGO, agama dan lain, mungkin privat gitu ya. Nah itu dilakukan demi untuk persiapannya. Jangan disia-siakan ada waktu Anda, jangan sia-siakan tenaga Anda, jangan sia-siakan juga biaya yang sudah dikeluarkan oleh orang tua Anda. Harus semangat. Oke, anak sekalian, pada kesempatan kali ini hanya satu bab kita akan bahas ya. Tapi kemarin pertemuan dengan kelas lain, Api tidak membahasnya. Api memberikan belajar mandiri dengan link YouTube-nya, ya. Namun mungkin untuk IPA 3 kita diskusi sajalah mengenai peluang. Babnya bab peluang ya. IPA 3 kemarin dari praktek ngajarnya Pak Tri ya, yang disut sama Api itu sudah disentuh ya mengenai pengertian atau definisi dari peluang. Lebih mudah untuk melanjutkan dengan soalnya. Ya. Anak sekalian, jadi hari ini Api berniat untuk memberikan beberapa soal, kita diskusi saja. Nanti bagaimana materi isinya dari hasil diskusi aja. Ya, saya kira Anda juga sudah mulai mempelajari untuk materi peluang. Atau ada usulan untuk yang peluang ini? Sebelum Api lanjutkan dengan niat untuk memberikan soal, kita diskusi dua soal. Silakan anak-anak. Gak ada. Oke, kalau nggak ada, ada yang mundur lagi atau terlempar ini. Dari 25 jumlah dengan Api, ini tinggal 23. Oke, kita lanjut. Ya, halo, anak-anak. Iya, suaranya kok diam kayak yang di kuburan aja nih, sepi senyap ya. Ceritanya diam gitu. Nah inilah kendalanya kalau sudah pembelajaran daring ini. Kalau pembelajaran daring ini kendalanya itu, jadi kalau Api tanya, khususnya Api yang nggak tahu guru lain, siapa ini apa tanyaan Api, diem, Api nggak bisa ngontrolnya. Nah kalau luring enak ngontrolnya, si A si B nya Api kenal wajah, walaupun belum kenal nama,
Habis samperin, habis tanyakan, interaktif langsung, lebih nyaman seperti itu. Ya itu masing-masing lah kalian udah pada dewasa ini ya. Yang merespon berarti menghargai api, yang gak merespon gak menghargai. Yang menghargai api doakan, lancar semuanya. Yang gak menghargai, ya didoakan juga. Tapi kalau doanya bisa aja nggak boleh gitu ya. Nggak ikhlas. Karena ada kekesalan kok anak-anak kok pada nggak respon ini. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, tapi coba soal. Nah ya, soal. Coba soal. Bentar. Sambil nunggu soal yang diberikan, silakan kalau ditanyakan. Ini. Ini ada soal mengenai peluang yang kaitannya yang sudah, mungkin ada yang sudah menemukan soal ini, apa silakan. Tapi yang diinginkan alur berpikirnya paham ya. Aku tampilkan soalnya. Nah ini di layar Anda ini nampak nggak ini soalnya? Ada jelas? Ada Pi, jelas Pi. Ya. Sudah berpikirnya, silakan Anda pikirkan itu soal yang mungkin sudah pernah menemukan soal seperti itu, bukan berarti hafalan ya, berarti Anda pahami, Anda mengerti, sehingga nanti bentuk soal yang seperti ini mirip-mirip, Anda bisa mudah mengerjakannya. Kalau Anda hafalkan ya konsep hafalannya, ujung-ujungnya kalau kita buat sedikit bervariatif, biasanya nggak bisa menyelesaikannya. Nah, ini kejadian majemuk. Apa kejadian majemuk sebenarnya? Kejadian majemuk itu adalah kejadian gabungan beberapa kejadian. Nah, kejadian majemuk itu ada kejadian saling lepas, ada kejadian saling bebas. Kalau kejadian saling lepas tidak saling mempengaruhi dua kejadian atau lebih itu ya. Sedangkan kejadian saling bebas hampir mirip dengan kejadian saling lepas, tapi kalau saling bebas dia lebih kepada kata ya, kalau kaitannya dengan atau, kalau dengan saling lepas itu kaitannya dengan dan.
Nah, ini soalnya begini. Di dalam kotak 1 terdapat 12 bola putih dan 2 bola merah. Di dalam kotak 2 terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian, maka peluang yang terambil 1 bola merah itu berapa? Nah, silakan. Jadi Anda buat dalam bentuk peta aja ya, artinya apa yang diketahuinya Anda bisa ilustrasikan dalam bentuk gambar. Serahlah apa yang ditanyakannya, ya. Kalau ada yang sudah bisa jawab ya bisa ditampilkan, bisa nggak itu di share di jawaban Anda kalau ada yang mau jawab. Oke, jangan lebih dari 3 menit, soalnya begini. Pengambilan satu persatu, 2 bola diambil satu persatu, yang dikembalikan dengan yang tidak dikembalikan. Kalau yang dikembalikan, maka ada perubahan populasi nggak? Ada perubahan ruang sampel nggak jumlahnya kalau dikembalikan pengambilannya itu? Ada nggak? Enggak ada. Ada ya. Baik yang diharapkannya itu tetap atau yang ruang sampelnya jumlah keseluruhannya itu juga tetap karena dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, ada perubahan? Tidak. Ada perubahan kalau tidak dikembalikan? Ada nggak kalau tidak dikembalikan pengambilan satu persatu yang tidak dikembalikan? Ada perubahan? Ada, pasti berkurang kan? Baik itu yang diharapkannya dan yang mungkin terambilnya itu pasti berkurang. Artinya sampelnya itu akan berkurang dan ruang sampelnya juga akan berkurang. Nah, silakan. Pengambilan susunan, banyaknya cara pengambilan atau banyaknya cara menyusun, kita pahami ada permutasi, ada kombinasi. Ya. Kalau pengambilan secara acak, ya, maka tanpa ada aturan itu pasti menggunakan pola apa? Kombinasi ya. Polanya pola kombinasi. Ya. Tapi kalau hanya satu saja pengambilannya, selain kita gunakan pola kombinasi, gunakan saja bahwa peluangnya didapat adalah 1 per banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Kalau dia 1 per 1, tapi kalau pengambilannya lebih dari 1, maka polanya kita bisa gunakan pola kombinasi. Meskipun ya 1 itu benar pakai pola kombinasi. Ya saya agak mengingatkan saja kalau kombinasi itu kalau kita masuk ke dalam rumus kombinasi kan begini. Masih ingat nggak kombinasi itu? Kombinasi kalau dia saya buat NR sebagai lambang N objeknya, R diambil bagian objeknya adalah R, maka ini kan rumusnya N faktorial. Nah ya, itu kombinasi. Kalau dia permutasi, ini adalah hanya beda pembaginya. Jadi lebih besar permutasi dibandingkan dengan kombinasi. Dia hanya cukup pembaginya ini. Nah, itu ya, itu untuk permutasi. Oke. Ada yang sudah dapat hasilnya berapa? Ada yang sudah dapat hasilnya berapa?
Ada yang sudah dapat hasilnya? Berapa? Belum. Ada yang dapat hasilnya? Oh, udah hampir 3 menit. Di kotak satu ada berapa bola? Ada 15. Di kotak satu itu ada 15 ya. Jadi kalau saya ilustrasikan begini kotak ya. Kotak satu ada 12 putih dan 3 merah. Nah, totalnya di sini adalah 15 bola. Ya, oke. Ya. Kalau kotak 2 ada berapa bola? Kotak 2 ada berapa bola? 8. Ada 8 yang terdiri dari 4 putih dan 4 merah. Oke ya. Ini totalnya adalah 8 bola. Nah, yang diharapkan apa yang diharapkan? Dari pengambilan masing-masing kotak itu diambil 2 bola. Masing-masing kotak diambil 2. Yang diharapkan apa? Peluang apa? Ya, 1 bola merah. 1 bola merah itu apakah di salah satu kotak atau di antara 2 kotak itu dia harus hanya muncul 1 bola merah saja, atau apa pengertiannya? Di antara 2 kotak pengambilan cuma 1 bola merah. Jadi munculnya hanya 1 merah pada pengambilan kedua kotak itu. Ya, sepakat itu dulu. Yang seperti itu ininya, maksud soal ini ya. Ya, bisa saja yang membacanya begini, di kotak 1 boleh 1 merahnya, di kotak 2 juga boleh muncul 1 merah. Ada yang punya pengertian seperti itu. Tapi bukan itu ya. Bukan ya. Jadi dari pengambilan kotak 1 dan kotak 2 dia hanya punya 1 merah saja yang terambil. Oke? Ya. Halo? Ya enggak? Oke. Nah, sekarang kalau kita inginkan yang kotak 1 terambil 1 merah, maka pasangannya apa? Pengambilan pertama 1 merah misalkan. Pengambil pertamanya 1 merah. Maka yang berikutnya harus 1 putih, ya enggak? Iya bukan? Iya. Ya. Ini pengambilan di kotak 1. Pasangannya berarti di kotak 2, dia harus dua-duanya putih bukan? Iya, Pe. Oke ya. Nah, kalau 1 merah dan 1 putih, maka peluangnya berapa? Bagaimana? Berapa peluangnya? Peluang merah dari kotak 1 ada berapa peluang merahnya? 36/105. 36/105. 36/105. Dari mana dapat 36/105? 12 C1 12 kombinasi 1 dikali 3 kombinasi 1 per 15 kombinasi 2. 15 kombinasi 2. Oke. Nah, ya. Kita mengambil 1 merah. Kalau kita mengambil 1 merah menggunakan pola kombinasinya apa? Kalau kita menggunakan kombinasi pengambilan yang diharapkan 1 merah pada pengambilan pertama, kombinasi berapa? N-nya berapa, R-nya berapa?
Berapa? 3/? Iya, 3/15. Ya, satu merah ini kita menggunakan kombinasi C1 ya. C1, C31 ya maksudnya. Ruang sampelnya sama, ruang sampelnya per 15. Ya gampang saja, banyaknya merah ada 3. Pengambilan 1 ya itu bola. Kita tidak menggunakan pola kombinasi. Menggunakan pola kombinasi, tapi kombinasi 31 kan sama dengan 3. Dibagi dengan banyaknya 15. Banyaknya bola semua 15. Ini pengambilan 1 merah dan 1 putih. Putih ada berapa? Berapa? Putih ada 12. Dibagi 15. Maka ini hasilnya berapa? 36 per, langsung aja nggak apa, 225 nggak apa kita pakai ya. Iya nggak? Oke. Nah, ini kan baru satu kotak. Kotak kedua, maka lanjutkan dengan yang ini. Ini berapa peluangnya? Ini berapa peluangnya? Berapa peluangnya? 1 putih dan 1 putih. Berapa 1 putih yang pertama peluangnya? Halo, berapa? Empat per 8. 1 putih yang kedua berapa? Berapa? 1 putih yang kedua peluangnya? Ayo, berapa? Berapa peluang 1 putih yang kedua? Halo? Sepi nih. Berapa peluangnya 1 putih yang kedua? Rusak ya jaringannya ya? Nggak bisa ada respon. Dengar suara ping nggak? Ya. Kenapa? Iya, sedang menulis ini. Kenapa tampilan nggak ada? Nggak ada. Nggak kelihatan, masa? Loh. Oh, hanya. Oh, soalnya hanya. Oh, Allahu Akbar. Tapi ini ini loh dikirim ya. Kenapa ya? Coba saya kirim ulang deh. Pantesan respon nggak ada ya. Oh iya. Tapi dari tadi nulis loh, nunggu kalian. Nih, tulisannya. Sekarang kelihatan nggak? Kelihatan, Pi. Ya, sorry. Ya gitulah di komplain atau diklarifikasi ini kok nggak ada tulisannya. Oke, nah pengambilan 1 putih yang pertama adalah 4 per 8. 1 putih yang kedua pada kotak kedua ini berapa? Sama nggak? Berapa? 1 putih yang kedua pada kotak kedua ini. Halo? Ya, 48 juga, benar. Jangan ragu, 48 juga. Jawab aja yang bisa ya. Jadi salah nggak apa-apa, biarin aja. Biar api nggak kesepian sini. Nah, kalau kita kalikan ini sama dengan 1/4 ya. Ya. Oke? Nah, pengertiannya, ini kan diambil kotak 1 dan kotak 2. Ini kan kesini dan. Nah, ini kan dan. Karena dia nggak berdiri sendiri lah. Dan ya 36 per 225, satunya lagi peluang 1/4. Nah kalau dan ya
Maka peluang keseluruhannya berapa? Berapa peluang keseluruhannya? Jadi satu merah pada kotak pertama dan satu merah satu putih pada kotak pertama dan satu putih pada kotak kedua. Maka tinggal kita kalikan, yaitu 36 per 225 kali 1/4. Maka didapatlah 36 per berapa nih? Per 1000 ya. Ya, ini dapatlah 0, berapa? 0,36. 0,40. $900 ya, sorry. 900. Jadi didapat ini hasilnya adalah 900 bukan 1000 ya. 900. Udah, biarkan saja dulu. Nah, ini satu. Ada kemungkinan yang lain nggak? Ini dapat dari pilihannya satu merah pengambilan pertama, pengambilan kedua jelas satu putih yang diharapkan. Ya, itu pada kotak satu. Maka kotak duanya pasti putih-putih karena yang diharapkan hanya ada satu merah saja yang muncul dari dua kotak tersebut yang kita ambil bolanya. Gitu. Nah, sekarang ada formasi yang lain nggak? Apa formasi yang lain? Apakah cukup di situ? Diambil bola merahnya di kotak kedua. Nah, yang kemungkinan kedua adalah kita ngambil bola merah pada kotak kedua. Atau pada kotak satu aja dulu. Ada kotak satu ini, apakah kita cukup dengan mendapatkan satu merah pada pengambilan pertama dan satu putih pada pengambilan kedua? Atau ada alternatif lain nggak? Atau ada pilihan lain nggak selain itu? Merah di pengambilan kedua. Nah, itu perlu dipikirkan juga ya. Jadi kita jangan melihat merahnya yang muncul, tapi juga kita lihat pengambilan pertama dan pengambilan kedua, kan itu ada pengambilan satu persatu. Nah, ini kalau saya pasangkan satu putih, satu merah. Nah, satu putih, satu merah sama dengan satu merah, satu putih, sama sebenarnya ya. Kalau kita buat di sini 12 per 15 dikalikan dengan 3 per 15. Hasilnya sama, 36 per 225. Dannya sama hubungannya, satu putih. Maka kita punya dua yang ketentuan lainnya. Kalau ini kan urusannya adalah yang pertama. Ya, jadi kita punya perkalian yang kedua ini dengan ini. Nah, ini dan juga. Ya, maka kita dapatkan yang berikutnya adalah ada keduanya 36 per 900. Nah, sudah punya dua nih. Tinggal jumlahkan. Ada lagi gak polanya? Formasi yang lain? Ada gak formasi yang lain? Tadi kita concern pada kotak satu ya. Kita baru dapat hasil yang tadi itu 36 per 900 yang pertama, ini juga 36 per 900. Sekarang ada lagi nggak gitu ya? Oke, formasi yang kedua apa? Formasi berikutnya. Formasi yang berikutnya adalah kotak dua. Kita berharap yang munculnya satu merah, satu putih, atau satu putih, satu merah. Maka pada kotak satu, kebalikannya, kita hanya butuh satu putih, satu putih. Kan begitu? Satu merah, satu putih berapa peluangnya untuk pada kotak kedua? 4/8 dikali 4/8 ya. Ini 1/4. Ini juga sama. 4/8 kali 4/8 juga 1/4. Ini adalah putihnya. Putih ada berapa? Pada kotak satu. Ya, 12 per 225. Ya, 12 per 15, maksudnya bukan 225. 15. Nah, ini pada putih kedua 12 per 15. Ini akan dapat 144 per 225. Ya. Nah, ini kita kalikan, dapatnya berapa? Ini kita kalikan juga. Nah,
Maka dapatnya berapa tuh? Ini kan sama ya. 1/4 dikali 144 per 225. Berapa ini? 144 per 900. Nah, ini juga sama kan berarti? 144 per 900. Kita jumlahkan 900. Nah, oke, berapa hasilnya? Berapa per 900? Berapa? Halo? $360 per 900. Nah, kalau disederhanakan berapa? $40 per 100. Maka jawabannya 0,40. Ada nggak 0,40? Ada. Nah, dari pembahasan ini apa sih yang menjadi kuncinya? Apa yang jadi kunci yang pertama? Yang sangat penting, yang jadi kuncinya apa? Ada yang bisa memberi ulasan? Yang sangat penting diperhatikan apa sebenarnya? Halo, silakan. Apa? Ada yang bisa memberi ulasannya? Apa sih sebenarnya dalam menjawab soal ini yang dipentingkan untuk memulainya sebagai patokannya ya, sebagai acuannya apa? Halo? Ada yang punya pendapat? Ayo anak-anak, coba responnya apa? Apa responnya? Ayo, ayo. Yakin ada yang bisa lah gitu ya. Tapi kalau tidak untuk diungkapkan ya sama aja memendam kebisaan hanya untuk sendiri-sendiri kan bagus juga. Pengen tahu pendapat kalian aja. Apa yang jadi kuncinya dalam penyelesaian soal ini sebelum melangkah? Bro? Aduh, gak ada yang sama sepi ya. Ya tapi tunggu, tapi mulai akan menunggu terus sampai sudah ada jawaban. Nah ini yang kata di awal tadi anak-anak sekalian, ayo kita belajar kan gitu ya. Kondisi yang serba terbatas ini jangan dimanfaatkan dengan sifat atau keinginan kita yang tidak mau ikut serta berperan dalam pembelajaran ini, sayang. Atau ada salah ya? Halo anak-anak, gimana nih? Mana tadi? Hilang. Apa yang menjadi acuannya? Suara api kedengaran nggak? Kok pada diam? Kenapa? Apa yang sebutin aja apa yang di benak Anda itu, pikiran Anda itu, saya tuh melangkahnya itu mulainya dari ini loh gitu, Pi. Ya gitu kan. Kan tidak dari pola pikir api gitu ya. Sebenarnya bekerja itu pikirnya dari kalian gitu. Hanya api ngarahkan aja.
Mungkin banyak yang ada yang berseberangan dengan pola pikir Api, nggak apa-apa. Cuman Api ingin tahu jalur pikir kalian mengerjakan ini, kalian harus memulainya dari mana dulu, harus concernnya, harus fokusnya dari mana dulu gitu. Kan itu penting bagi Api untuk bisa melihat kemampuan berpikir kalian. Harusnya begitu. Kalau Api kan ngajarnya nggak blok-blok gitu. Gimana? Coba silakan. Dimulai dari mana dulu sebenarnya jadi acuannya kalian melihat dalam soal ini. Oke, kalau nggak ada, ya tapi nggak usah lanjutkan kalau nggak ada, nggak diskusi, nggak jalan ini. Apakah sampai di sini? Iya, gitu aja, jawab aja. Jadi Api lebih nyaman gitu, nggak usah sungkan-sungkan. Apa? Coba, siapa ini yang barusan? Ya, Farid, silakan Farid. Hmm. 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 Iya. Iya, oke. Nah, itu. Iya. Nah, makasih Farid. Cukup itu. Itu Farid udah menjelaskan itu, jadi paham. Gitu. Langkah yang kita lakukan adalah melihat pertanyaannya yang diharapkan itu apa. Itu jadi acuannya. Baru kita buat formasi. Peluang terambil satu bola merah. Dia tidak ada persyaratannya kotak 1 atau 2. Yang penting pada pengambilan dari 2 kotak ini, yang masing-masing kotak diambil 2 bola, yang saya harapkan munculnya pengambilan dari 2 kotak ini adalah 1 bola merah. Itu jadi concernnya. Baru nanti saya menjelaskan, oh ternyata kalau saya dapatkan 1 merah 1 putih, maka kemungkinan kotak kedua kan bisa 2 putih, 1 merah, 1 putih atau dua-duanya merah. Tapi yang diharapkan apakah 1 merah? Maka itu jadi concernnya. Jadi kalau merah sudah muncul, maka berikutnya nggak boleh muncul merah itu, karena yang diharapkan adalah 1 merah. Itu anak-anak. Jadi terlepas dari kalian yang sudah tahu atau tidaknya, berdiskusi dalam satu masalah itu adalah membuka pemikiran kita. Kalau tidak paham kan kelihatan. Gak apa-apa, jangan sungkan. Karena untuk materi ini Api membahasnya dengan diskusi saja. Oke ya? Nah, hasilnya seperti itu. Tadi yang sudah dijelaskan sama Farid. Makasih Rin. Saya akan masuk ke soal berikutnya. Oke ya, soal berikutnya. Saya siapkan dulu. Start. Ya. Oke, soal kedua ini. Ini saya yakin pada bisa. Nah, ini soal yang kedua. Jelaskan soalnya di layar Anda. Oke, jelas ya. Silakan.
Sebuah keranjang berisi 7 bola kuning dan 4 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambil 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Peluang terambil 4 bola kuning dan, nah ya ada persyaratan dan di situ. Dan itu identik dengan kejadian yang saling lepas ya. Berapa hasilnya? Mengambil bola kuning yang diharapkan pasti masuk ke bola kuning juga. Mengambil bola hijau pasti dari bola hijau juga. Hanya pengambilan keseluruhan bola, 6 bola itu pasti dari keseluruhan bola gitu kan. Jadi perbandingan antara yang diharapkan dan ruang sampel yang mungkin terjadi itu namanya adalah peluang. Yang diharapkan apa? Oh, terambilnya 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Ya mungkin terjadi ya terambil 6 bola dari sekian bola yang ada. Itu yang mungkin terjadi, munculnya kan beragam. Tapi yang diharapkan hanya ada 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Jumlahnya kan tetap 6 bola juga. Oke, berapa? Yang C bukan B. Yang C. Oke, ada yang sudah menandakan yang C. Oke ya, berarti kita coba diskusikan. Yang C. Oke, yang C. Saya tandain lah yang C. Oke. Yang diharapkan adalah 4 bola, munculnya 4 kuning dan 2 hijau. 4 kuning dan 2 hijau. Mengambil bola kuning yang terdiri 4 buah ini pasti dari bola kuning. Tidak mungkin mengambil bola kuning tapi dari bola hijau, tidak akan pernah terjadi. Yang diharapkan kuning dari kuning. Berapa kuningnya? Ada 7 kan? Diambil 4. Dan berapa hijaunya? Ada 4, diambil 2. Nah ini adalah yang diharapkan, 7 kuning dan 4 hijau. 4 kuning dan 2 hijau. Kuningnya terdiri 7 dan 4-nya hijaunya jadi 4 yang tersedianya. Yang diambil 6 bola yang mungkin terjadi, yaitu 6 itu dari 11, 7 tambah 4. Nah, udah ini aja tinggal kita uraikan. Kombinasi 7/4 berarti 7 faktorial dibagi ini kan. Nah, kali 4. Kombinasi 42 berarti gini kan. Nah, kali dibagi dengan kombinasi 11/6 berarti. Nah gitu kan. 7 faktorial kita bisa sederhanakan 7 kali 6 kali 5 berhenti sampai 44. Ini kan ini dapat 3 faktorial, ini 4 faktorial. Nah ini kan tinggal coret. Yang berikutnya 4 faktorial cukup sampai dengan 3, nah kali 2 faktorial. Ini kan coret nih. Coret. Ini kan 3 faktorial berapa? 6 kan? Ini coret ke sini. Ya. Ini coret ke sini, ini 2. Nah, itu ya. Dibagi dengan yang bawahnya 11 10 kemudian berapa? 9 8 7 6 faktorial. Nah, ini kan dibagi 6 faktorial. Ini 5 faktorial, ini 6 faktorial. Coret ke sini. Jadi yang di atasnya adalah perkaliannya 7 kali 5, 7 kali 5, tolong diamati ya, 7 kali 5 kali 2 kali 3, yang di atas sebagai pembilang. Yang di bawahnya 5 faktorial berapa tuh? 5 faktorial ini kalau kita uraikan jadi 432 ya. Berapa 5 faktorial? Bisa sederhanakan langsung nggak? Halo. 120 ya.
Ser 20 berarti 11 kali 10 kali 9, ada yang bisa dicoret? Ada ya. Jadi perkaliannya itu kalau dia ser 20 tinggal yang di bawahnya 11 9 jadi 3 ya. 3 2 7 nih ya. Kalau nggak salah, saya cek lagi aja. Maka ini kita dapatkan coretnya yang mana coret? Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Maka dapatlah 35/77. Nah, ini hasilnya benar. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait soal ini? Silakan. Ada yang tanyakan? Kami berharap semuanya menyimak ya. Oke, nggak ada ya? Ada yang ditanyakan, silakan yang lain. Anak-anak? Nggak ada. Ada tidak? Oke, kalau nggak ada, tapi lanjutkan pada soal berikutnya. Jadi sekolah cari soalnya. Nah ini soal berikutnya. Nampak jelas di layar Anda? Jelas nggak? Oke, silakan. Diketahui himpunan A dengan anggotanya 9765431. 5 anggota A diambil secara acak. Peluang terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Bukan bilang genap ya, 5 anggota itu berjumlah genap. Silakan. Jadi kalau kita ambil dari 9, 7, 6, 5, 4, ada 5 anggota. Hasilnya harus jumlahnya genap. Nah, Anda tahu kan definisi genap, definisi ganjil. Sambil Anda mengerjakan pertanyaan Nabi begini. Kalau ganjil tambah ganjil, hasilnya apa? Genap atau ganjil? Genap. Genap. Kalau ganjil tambah ganjil, hasilnya apa? Ganjil. Jadi kalau ganjil dijumlahkan dengan banyaknya bilangan itu ganjil, hasilnya apa? Menjumlahkan bilangan ganjil, angka ganjil, yang banyaknya adalah ganjil. Hasilnya apa? Ganjil atau genap? Ganjil. Kalau menjumlahkan bilangan ganjil, banyaknya bilangan ganjilnya adalah genap. Hasilnya apa? Genap. Iya. Penjumlahan ganjil dengan genap, hasilnya apa? Ganjil. Penjumlahan ganjil, genap dengan genap, hasilnya apa? Genap. Nah, yang diharapkan adalah genap ya. Concernnya adalah genap. Silakan buat formasinya dulu. Banyak bilangan ganjil, angka ganjil ada berapa? 5. Ya, ada 5. Ganjilnya ada 5. Genapnya ada? 3. 3. Itu. Jadi ganjilnya banyaknya ganjil ini adalah 5. Banyaknya genap ini adalah 3. Yang mana anggotanya adalah, ini anggotanya 9, 7, 5, 3, 1. Ini anggotanya adalah 6, 4,
dan 2. Nah, gitu. Silakan. Udah dapat hasilnya? BP. Ya, hasilnya adalah B. Kita cek sama-sama, benar atau tidak B hasilnya ya. Nah, concernnya apa yang bilang tadi jumlahnya genap. Ya, jumlahnya genap. Menjumlahkan ganjil dengan banyaknya bilangannya, banyaknya adalah ganjil, pasti genap hasilnya. Ganjil. Kalau ganjil, menjumlahkan ganjil dengan banyaknya ganjilnya adalah genap, pasti hasilnya genap. Oke, formasi yang pertama, saya menjumlahkan 5 ganjil, boleh nggak 5-5-nya ganjil saya jumlahkan? Pasti menghasilkan genap nggak? Enggak. Enggak. Saya ambil 4 ganjil, maka otomatis pasangannya harus 1 genap. Oke, ya nggak? Iya. Nah, 4 ganjil ini genap. Ditambah genap hasilnya genap. Berapa peluang ganjil? 4 ganjil. Berapa banyak pengambilan 4 ganjil? Berapa? Atau berapa banyak cara dulu lah. Berapa banyak cara terambilnya 4 ganjil. Dan 1 genap. Berapa banyaknya cara terambil 4 ganjil dan 1 genap. Ini dan ya. Plus ini saya maksud dan, bukan ditambah. Dari arti operasional, bukan. Berapa terambil 4 ganjil? 5 cara. Ya 5 cara. Yaitu menggunakan pola kombinasi. Tersedianya 5 ganjil diambil 4. Dan 1 genap. Berapa terambil 1 genap? 3. 3. Yaitu dari 3 genap diambil 1 genap. Ini berapa hasil yang ini? 15. 15. Oke. 3 ganjil nggak mungkin karena pasti akan menghasilkan ganjil, ya kan? Kita ambil 2 ganjil, maka dia pasangannya harus adalah 3 genap, ya gitu. Iya, Oke. 2 ganjil adalah 5 diambil 2. 3 berarti sini 3 semuanya. Berapa hasilnya yang ini? 10. 10 ya. Nah, Anda bisa nih. Kalau ini 3 berarti 1 ya 10. Berapa dijumlahkan? 25. Nah, ini adalah yang diharapkan. Berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya yaitu sama dengan apa? Kombinasi apa? 8. 5. Iya, ada 8 diambil 5. Iya, berapa 8 diambil 5 ini? 56. 56. Sehingga peluang yang diambilnya adalah peluangnya adalah berarti 25 dibagi 56. Ini hasilnya tuh. Jadi jawabannya adalah benar B. Ya, nah, tergantung terserah Anda bagaimana cara polanya ya. Mungkin Anda langsung saja bagi dengan 56. Nah, ini jadi pembilangnya. Nah, saya pisahkan kalau pengerjaan seperti ini tidak apa-apa. Bebas, yang penting hasilnya itu dan Anda tahu, paham. Saya ambil soal yang berikutnya. Sampai 9.30 gitu ya. Mulai istirahat ya. Ya. Coba.
Nah ini, kembali di soal berikutnya. Ini jelas di layar Anda ya. Oke, so dua kelas masing-masing terdiri atas 30 siswa. Jadi kelas A misalkan, kelas B itu 30-30. Satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Satu siswa saja yang dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah 11/36. Peluang terpilih paling sedikit satu di antaranya laki-laki adalah berapa? Paling sedikit satu. Jadi nggak boleh perempuan dua-duanya ya. Silakan. Berapa hasilnya? Sudah? Ya, berapa? Yang sudah? Bukan B. Jawabannya, oke, saudara jawab, kita diskusi, kita lanjutkan ya. Oke, ya. Tapi aku ingin tahu jawaban yang A ini. Prosesnya gimana? Tolong bisa diuraikan nggak walaupun secara lisan? Kayak Farid tadi diceritakan. Ini siapa nih urusan? Rashid B. Coba diuraikan sih dengan lisan aja nggak apa-apa. Jadi misal ada dua kelas A dan kelas B. Iya. Terus kelas A jumlah siswa laki-lakinya itu X. Iya. Kalau perempuan 30 min X. Benar. Jadi peluang terpilih satu laki-laki X per 30. Iya. Kalau perempuannya 30 min X per 30. Iya. Itu juga sama kayak kelas B. Nah, jangan lagi tapi kelas B yang dimisahkan. Nah, yang kelas B jumlah siswa laki-lakinya misalnya Y. Iya. Siswa perempuannya 30 min Y. Iya. Nah, peluang terpilih satu laki-laki Y per 30. Kalau yang perempuan 30 min Y per 30. Oke. So, terus yang ditanyakan paling sedikit satu laki-laki kan. Maka dipilih satu siswa dari tiap-tiap kelas. Terus yang diketahui di situ peluang terpilih keduanya laki-laki adalah 11/36. Ya. Maka
X per 30 dikali Y per 30 sama dengan 11 per 36. Benar. Terus? Hasilnya XY per 900 sama dengan 11 per 36. Ya. Terus 36 XY sama dengan 900 kali 11. 36 XY sama dengan 9.900. XY-nya 9.900 dibagi 36 hasilnya 275. Ya, terus? Terus dicari kemungkinan perkalian dari X sama Y itu hasilnya 275. Yaitu 25 kali 11. Kenapa 25 kali 11? Karena X-nya harus kurang dari sama dengan 30 dan Y-nya kurang dari sama dengan 30. Ya. Saya memenuhi 25 X-nya, Y-nya 11. Boleh dibalik nggak itu? Bisa dibalik nggak? X-nya kenapa enggak? Sama aja nih. Oke lah, kita patokan dari X-nya. Karena X itu buat kelas A, Y itu buat kelas B. Tapi sebenarnya sama aja sih. Komutatif perkaliannya. Oke, sok lanjutkan. Berarti kamu sudah berkesimpulan bahwa X laki-laki pada kelas A itu banyaknya adalah 11. Begitu? Atau 25? 25, P. 25. Berarti laki-laki pada kelas B itu Y-nya sama dengan 11. Iya. Oke, dah, so. Lanjut. Habis itu langsung aja dihitung peluang terpilih paling sedikit satu diantaranya laki-laki adalah Oke. Yang pertama A laki-laki dan B perempuan. Berarti 25 per 30 dikali 19 per 30. Terus atau A perempuan dan B laki-laki. 5 per 30 dikali 11 per 30. Atau A laki-laki dan B laki-laki. Berarti ditambah 25 per 30 dikali 11 per 30. Ya udah hitung hasilnya 161 per 180. Jadi jawabannya 160 per 180. Jadi kan berawal dari, ya itu tetap harus ada pemisalan. Jadi kalau X-nya laki-laki pada A, laki-laki pada kelas A itu dimisalkan sebagai X, maka perempuan pada kelas A itu adalah 30 kurang X. Laki-laki pada kelas B itu adalah Y, maka perempuan pada kelas B itu adalah 30 kurang Y. Yang dia dapat peluang laki-laki, 2 laki-laki itu 11 per 36. Artinya laki-laki A peluangnya berapa? Kemudian dikali peluang laki-laki B, ini didapat adalah 11 per 36. Nah ini peluang itu adalah perbandingan diharapkan, yaitu X dibagi banyaknya 30, Y-nya ini 30. Maka ini adalah 11 per 36. Jadi ketemu perkalian XY sama dengan 11 kali 30 dibagi 36. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Ini sama saja dengan 11 kali 25. Nah ini seperti ini bisa saja nih. Jadi X-nya adalah 11, Y-nya adalah 25. Atau bisa juga X-nya itu 25, Y-nya itu adalah 11. Seperti itu bisa. Ya. Ya kalau X-nya 11, maka perempuannya 30 kurang 11. Ya, berarti 19 itu kan. Y-nya 25 berarti 30 kurang 25 5 gitu. Yang jelas kita buat formasinya apa tadi, Chris? Formasinya apa saja? Formasi perempuan satu perempuan pada kelas A ya. Iya. Dan satu laki-laki pada kelas B kan itu. Iya, P. Berikutnya apa? Terus satu laki-laki pada kelas A dari kelas A, satu perempuan pada kelas B. Terus dua-duanya laki-laki. Dua-duanya laki-laki ya, dua-duanya laki-laki, itu laki-laki A pada kelas A ini.
Nah, tinggal ini dan dikalikan, kali jumlahkan. Maka tadi yang didapat berapa hasilnya? Nah, itu sederhana. Ada yang tanyakan soal ini? Oke. Nah, itu sering latihan saja lah. Nah, kita lanjutkan setelah istirahat. Nanti setelah istirahat, ini kan 9.30 istirahatnya sampai 9.45. Nah, pada pertemuan setelah istirahat, Api kasihkan linknya aja ya, link YouTube-nya. Untuk Anda pelajari mandiri. Jadi sebenarnya Api anggap bahwa pertemuan hari ini selesai menutup pembahasan peluang. Nanti ketemu besok, di minggu depan, kita diskusi sedikit aja. Ya. Dan Api sudah menunaikan tugas untuk menyelesaikan pembahasan materi semester genap. Pemadatan ini sangat penting karena mengingat waktu yang kita gunakan concernnya fokusnya nanti pada bimbel persiapan Anda di UTBK dan SBM. Ya. Oke, jadi pertemuan satu jam setelah istirahat, Anda pelajari link yang Api bagikan di GC-nya. Oke, paham nggak nih yang hadir informasi dari Api? Halo? Paham nggak? Paham. Oke, udah ya. Silakan istirahat dan nanti ketemu di 9.45. Anda silakan langsung buka di GC-nya. Ya, waktu masih di kelas, jangan keluar kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang respon dimudahkan, yang nggak respon harus respon lah, coba ya, diskusinya. Daring ini memang luar biasa, selalu aja Api belum menemukan solusi. Solusinya terkait dengan aktivitas Anda. Saya butuh sebenarnya itu, tapi yang bicara lebih banyak nggak ada yang bicaranya. Beda kalau luring kan bisa ngamati yang aktifnya apa. Saya tanya langsung ke yang bersangkutan jika Api butuh untuk menanyakan kepada siswa. Ya. Oke, silakan istirahat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api akan bagikan linknya. Yuk.
dengan Oke, anak sekalian, Api sudah kirim 3 link ya. Di GC silakan Anda buka, Anda pelajari pada sisa waktu 1 jam setelah istirahat. Dan peluang B-nya Jangan sampai tidak dipelajari, jadi Api sudah anggap tuntas di materi peluang. Jadi minggu depan kita latihan soal lagi. Atau bisa kita dan minggu depannya lagi berarti sudah dimanfaatkan sebagai waktu bimbel nantinya, bisa mengefektifkan waktu KBM sehingga tidak terlalu sore nanti Anda ketika di bimbelnya. Bisa juga teman-teman menggunakan tabel seperti ini ya. Bisa juga menggunakan tabel seperti ini untuk melihat lagi senang, lagi gembira, jangan diganggu. Bahagia, buatkan dia bahagia.